Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, serta kemudahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini Zack akan bercerita mengenai kisah sebuah sumur. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe. Di samping subscribe itu adalah perbuatan baik, subscribe juga membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Masih dari kerabat Mr. Zack. Kalau bercerita apalagi kumpul-kumpul lebaran itu kan pasti ada kisah-kisah horor gitu ya. Ini kisah dari seorang kerabat yang kita samarkan saja namanya sebagai Pak D. Giman ya, nama samaran. Pak D. Giman pada waktu itu bertempat tinggal di boleh dibilang di suatu daerah yang perbukitan ya, daerah perbukitan yang atau pegunungan yang air itu susah di daerah Semarang, Jawa Tengah, tapi di daerah yang perbukitan atau menanjak gitu. Pada waktu itu tahun 80 awal, warga sekitar itu sangat susah dalam mencari air bersih. Kalaupun membuat sumur itu diperlukan kedalaman sumur yang sangat dalam, bahkan sampai lebih dari 20 meter lebih ya, karena memang di pegunungan. Dan itu kan membutuhkan biaya yang sangat mahal ya, yang nggak sedikit. Nah, warga itu biasanya istilahnya ngangsu gitu ya, ngangsu atau ngambil air itu dari sumber air yang sangat jauh ya. Jadi baik subuh hari atau malam hari, para bapak-bapak ini dengan pikulan gitu, dengan pikulan itu akan ngangsu air ya, atau nimba air untuk mengisi kolah atau mengisi bak mandi di rumah masing-masing, baik untuk keperluan MCK, mandi cuci kakus, atau untuk keperluan masak. Sampai kemudian awal-awal tahun 90 masuk PDAM ya. Jadi pihak desa, pihak pemerintah desa itu membangunkan semacam ledeng atau PDAM untuk warga, untuk umum. Hanya saja PDAM itu karena satu dan lain hal termasuk izin dan lokasi, maka sumur warga atau sumur umum warga itu ada di bawah ya. Jadi kalau orang-orang yang tinggal di atas itu tetap harus ngangsu air ke sumur umum, sumur warga di tanah desa, walaupun tidak sejauh ketika ngangsu air ke sumber mata air, entah ke desa sebelah atau ke tempat mata air, tapi ke sumur warga umum ini yang dibangun oleh PDAM bersama dengan pemerintah desa ini juga cukup jauh juga gitu. Nah, sampai suatu ketika Pak D. Giman ini
sakit gitu ya, sakit dan tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk menimba air. Persediaan air semakin menipis. Budi Giman juga kalaupun menimba ya kekuatannya, mohon maaf, ibu-ibu kan tidak seperti bapak-bapak gitu ya, paling hanya membawa 1 ember, itu pun harus naik turun gunung dengan trek yang sangat luar biasa gitu ya. Untuk teman-teman ketahui, awal-awal 90 ya, 80 90 kan tidak semua orang ini memiliki sepeda motor ya. Sepeda motor belum menjadi hal yang umum dimiliki oleh semua orang. Jadi harus jalan kaki sampai air di rumah itu habis karena Pak Gimannya ini sakit. Kemudian Budi Gimannya tidak bisa mengambil air banyak-banyak gitu. Kalaupun minta tetangga pasti dikasih, tapi kan ada rasa malu atau rasa pekewuh ya sebagai orang Jawa meminta air terus. Nah, karena air semakin menipis gitu, Pak Giman tuh sebenarnya sudah bertekad untuk memaksakan diri untuk nimba air, minimal ya 1 pikul lah, tapi dilarang sama Budi Giman, nanti malah tambah sakit Pak. Pak D dan Budi Giman ini tinggal hanya berdua gitu ya. Usia sudah cukup lanjut pada waktu itu ya. Tahun 90-an awal itu kira-kira ya sudah umur sekitar 50 ke atas gitu. Beliau mohon maaf tidak dikaruniai putra putri, jadi hanya berdua. Tapi karena terpaksa untuk mengambil air, Pak Giman ini memaksakan, tapi malah badannya ini gemetar ketika jalan karena memang sakit ya. Sudahlah Pak, kalau sakit nggak usah ambil air lah ya, malam ini ya dihemat-hemat aja airnya. Karena air itu kan vital gitu ya. Pak D ini sakit waktu itu sakit panas ya, panas, menggigil, mengigau gitu. Di dalam menggigilnya ini Pak D ini mengigau. Bude yang mendengar igauannya Pak D itu dalam bahasa Jawa ya. Kalau diartikan mungkin seperti ini, nggih, ya nanti saya laksanakan. Dipikirkan orang bahasa Jawanya deleming gitu ya, orang yang igau karena sakit demam saking panasnya. Tapi ketika Pak D sudah sehat, Pak D bercerita ketika dia panas mengigau itu semacam ada suara yang memerintahkan kepada Pak D gitu. Jadi di sudut tanahmu di pojokan dekat dengan yang kamu biasa nyuci piring, gali tanah di situ, nanti akan keluar air gitu. Pak D menjawab, kalau digali berapa puluh meter orang ini di atas gunung. Gunungnya agak tanahnya tanah kars ya, tanah kapur atau tanah seperti tebing gitu. Ya susah juga gitu. Kata suara tersebut enggak dalam-dalam, tapi ada maharnya, ada pasok tukon istilahnya, ada pasok tukon atau ada maharnya. Maharnya adalah puasa mutih sekian hari, kemudian dilanjut dengan melek ya, puasa melek, puasa tidak tidur semalaman, tapi hanya membaca zikir dan doa. Kalau kamu sanggup nanti ada manfaat buatmu. Pak D menjawab, ya nanti saya laksanakan kalau saya sudah sehat. Oke, setelah berhari-hari sakit, air semakin menipis, tapi alhamdulillah kesehatannya Pak D ini berangsur baik. Maka begitu sudah sehat, karena masih izin tidak masuk kerja, Pak D ini membuat semacam, bahasa Jawanya jugangan gitu ya, membuat lubang di pojokan gitu, lubang di pojokan. Tapi ketika baru mencangkul ini keras sekali ya, tanahnya di atas gunung, tanah tanah kars atau tanah semacam kayak tanah kapur gitu ya, tanah padas, keras sekali. Kemudian Pak D teringat harus puasa sekian hari ya, puasa putih sekian hari, dan diakhiri dengan puasa melek 1 malam dengan membaca doa-doa. Nah, Pak D menceritakan sakitnya waktu dulu sakit, ngimpi seperti itu, ada suara disuruh
membuat lubang di situ. Kalaupun nanti tidak ada apa-apa ya kata Pak D, ya sudahlah, minimal buat lubang sampah kan. Umumnya zaman dulu sampah itu ditaruh di lubang, kemudian nanti kalau sudah penuh dibakar gitu ya, dibakar kemudian ditimbun. Belum ada petugas sampah yang keliling ngambil, itu belum ada. Oke, Pak D puasa ya. Padahal pekerjaan beliau ya cukup melelahkan juga. Puasa mutih hanya boleh buka dengan 1 cangkir air putih. Kalaupun makan hanya makan nasi putih sekepal tanpa bumbu apapun, jadi hambar gitu. Baik untuk sahur dan baik untuk berbuka. Setelah hari ke-7 dilanjut dengan melek semalam suntuk dengan membaca zikir, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, semoga diberikan jalan lancar di dunia. Oke, singkat cerita, setelah hari ke-8 Pak D ini minta izin ke kantor tidak masuk dengan alasan untuk kontrol ke dokter ya, membuat lubang di tanah. Anehnya ketika sebelum puasa untuk membuat jugangan atau lubang di tanah ini keras, karena tanahnya tanah kars, tanah padas, tanah kapur ini. Begitu setelah puasa, setelah mutih, setelah puasa melek ini dipukul tanahnya, digancu gitu atau dicangkul, itu gembur atau empuk dan belum begitu dalam, hanya hitungan mungkin nggak sampai 1,5 meter keluar tok atau keluar mata air dan yang sangat bening ya, sangat bening. Ketika Mr. anak-anak dibuat semacam kayak bak di situ, bak penampungan, mandi di situ, airnya sangat bening dan sangat segar sekali gitu. Penemuan tok atau mata air di tanahnya Pak D Giman ini kan menghebohkan warga gitu. Warga jadi senang gitu, tidak harus menimba air ke PDAM umum di tanah kas desa yang tergolong ya lumayan jauh ya, walaupun nggak sejauh yang sebelumnya yang ngambil air di sungai atau di desa sebelah, tapi masih aja naik dengan trek yang naik turun. Dengan adanya penemuan tok mata air ini, sekurang-kurangnya lebih dekatlah mengambil air. Maka Pak D Giman ini ada bantuan dari warga gitu. Tok ini kemudian di semacam disemen untuk dibuat supaya lebih aman dan lebih bagus gitu. Berpuluh-puluh tahun airnya masih mengalir sampai sekarang dan dibagi-bagi kepada seluruh warga ya. Jadi ada orang yang tanya gitu, Pak, kemarin Bapak itu bikin sumur tuh sampai ngebor sampai 20 meter lebih ya, bawa bantuan istilahnya manggil tukang sumur, bawa bor gitu, sumur bor sampai berapa puluh meter gitu. Bapak kok hanya nyangkul aja, kemudian sekian 1,5 meter kurang kok keluar mata air gitu. Itu gimana Pak? Gitu ya. Pak D Giman cerita gitu kan, ketika sakit air menipis ya dia mikir juga kan nggak ada air. Nah, ketika dalam sakitnya itu seperti ada suara yang memerintahkan untuk menggali di lokasi itu, tapi ada pasok tukon atau ada mahar, yaitu berpuasa mutih sekian hari dan diakhiri atau ditutup dengan puasa melek sambil selama begadangan itu tidak boleh tidur sambil membaca zikir dan doa. Setelah dipukul dengan atau dicangkul dengan alat menjadi gembur dan keluar air. Wallahu a'lam bishawab. Dan pernah ada warga yang boleh dibilang mengambil air secara berlebihan, itu biasanya menjadi sakit gitu. Dan Pak D juga merasa air itu untuk umum, jadi air untuk warga, dan Pak D tidak pernah menarik tarif warga untuk mengambil air di tempatnya ya. Silakan ambil sendiri, tidak ada tarif gitu. Karena takutnya kalau nanti ditarif, nanti yang penjaga ya, atau bahasa Jawanya sing bawa reksa, karena memang itu kan izin Allah ya, rezeki dari Allah berupa sumur, nanti menjadi nggak berkah ya, kembali kepada Pak D menjadi nggak berkah. Maka takut itu warga diperbolehkan mengambil air
dengan bebas, dengan gratis. Dan itu sampai sekarang masih ada mata air tuk atau sumur itu di halaman samping rumah Pak D yang Mr. Jack samarkan sebagai Pak D Giman. Walang bisawab, ya, rezeki semua sudah diatur oleh Allah. Salah satunya adalah rezeki berupa air dari dalam tanah. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Matur nuwun, Mr. Zack pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.